guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang MC yang menjadi zombie ranking S karena terinfeksi dan diincar oleh asosiasi hunter. Sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini mulai donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Hanif, katanya, "Bang, kapan manhwa Beastmaster?" Gini, yang gue nemuin Beastmaster itu manga Jepang. Kalau Jepang tidak akan gue bahas. Kalau misalnya yang lain, coba Beastmaster tuh bukan judul, kayak harus kasih tahu spesifiknya apa, baru nanti gue bisa cari. Oke? Thank you Hanif buat donasinya. Selanjutnya ada dari Temas Jati Manhwa, katanya, "Dawan FF bang, gak main FF bro." Gue gak punya FF, gak pernah main sih, emang gak pernah main. Mainnya PUBG bro. Thank you ya Temas Jati Manhwa buat donasinya. Selanjutnya ada dari Tions donate 100.000, padahal mas 1.000. Katanya, "Facecam." Enggak, kagak mau. Ngapain? Ini pasti pas lagi live streaming ini. Thank you ya Tias buat donasinya. Selanjutnya ada dari Sa, katanya, "Refill muka Ardan Big." Ini udah di-spill kemarin ya. Thank you ya Sa buat donasinya. Selanjutnya ada dari Abdul Kratos, katanya, "Bang, cek video gua ini pas lagi live streaming nih. Seinget gua nih kalau nggak salah antara nih, Puja Kerang Ajaib. Ulululu. Aduh, ini pas live streaming juga. Emang orang-orang ini. Thank you ya Abdul Kratos buat donasinya. Selanjutnya ada dari Ing, katanya, "Kapan uploadnya Min?" Kalau channel utama tidak akan upload dulu karena memang belum bisa. Tapi kalau misalnya channel kedua bakal upload terus kok selama tidak ada hambatan. Thank you ya Ing buat donasinya. Selanjutnya ada dari Zant, katanya, "Lanjutin reinkarnasi akhir dunia bang, seru banget." Reinkarnasi akhir dunia, oh itu iya si judul baru yang zombie itu ya. Nah, kalau zombie itu dia emang mentok komiknya, jadi belum ada lanjutannya lagi, jadi harus nunggu. Kalau udah lanjut pasti gue lanjut terus kok. Thank you ya Zant buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli min kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ting menemukan jenius yang berpotensial yang terakhir dengan integritas. Sistem memberi notifikasi ke Cincun. Lalu di sini Chen Miawin sepertinya ditendang atau didorong dan sampai terempas. Tapi dengan cepat langsung ditangkap sama si Cincun. Terus di sini Miawin berkata, "Apakah kau bisa membantuku?" Cincun merespon, "Hah? Membantumu?" Cengci melanjutkan, "Hei, apa yang kau lakukan masih berdiri di sana? Cepat bawa perempuan itu ke sini karena aku akan memberi pelajaran, dan juga ikat anjing itu. Malam ini aku akan makan daging anjing rebus." Lalu di sini Chen Shuli berdiri lagi. "Hei, Cengci, berhenti, kau sudah terlalu jauh." "Kau pikir aku peduli? Emangnya siapa kau berani berbicara seperti itu kepada aku?" Lalu Cincun bersama anjingnya maju. "Dan kau siapa sebenarnya?" Dalam hati Miawin, wah, aura yang sangat kuat seperti yang diharapkan dari seorang kultivator. Cengci berkata, "Kau pakaian penjaga kekaisaran. Kau adalah penjaga kekaisaran." Cincin membalas, "Terus memang kenapa kalau iya? Kau mau apa?" Dalam hati Cengci, kapan penjaga kekaisaran muncul di kota altar hijau? Mungkinkah itu? Tidak. Apa yang dilakukan keluarga Cheng di kota altar hijau tidak dapat diketahui oleh penjaga kekaisaran. Tiba-tiba Cengci berkata, "Oh, yang terhormat, ini adalah gelombang air yang membanjiri kuil raja dan membasuh rakyatnya sendiri. Maafkan aku tuanku, mulutku hanya gatal." "Iya, gatal. Saya harap tuanku tidak akan mengingat ini dan memaafkan pelanggaran rendah kali ini." Cincu merespon,
Kau orang yang pintar. Tuan ini akan memberimu wajah dan tidak akan mempersulit keluarga Chengmu. Chengche merespon, baik, aku akan kembali dan memberitahu ayahku sehingga dia bisa menyelenggarakan perjamuan untukmu. Ayo pergi. Dalam hati Chengche, aku harus memberitahu ayah tentang kedatangan penjaga kekaisaran ke kota altar hijau sesegera mungkin. Xinjun bertanya, hei sistem, apa yang kau katakan yang lahir dengan rasa integritas yang tinggi? Siapa yang memiliki integritas yang tinggi? Ting, Chen Shuli adalah bakat langka yang bisa mengatur dunia dengan integritasnya. Jika integritas pantang menyerahnya dibangkitkan, itu bisa melawan roh-roh jahat. Dalam hati Xinjun, luar biasa. Apakah sistem juga merasakan bakat? Ting, iya, tetapi itu bisa dirasakan dalam jarak tertentu. Dan informasi lainnya untuk sementara tidak tersedia. Chen Shuli berkata, terima kasih atas bantuanmu. Shuli akan selalu mengingat ini. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas Anda di masa depan. Membayar kembali. Aku ingin tahu, apakah saudara Chen tertarik untuk menjadi stafku? Dalam hati Xinjun, akan sangat disayangkan untuk tidak memiliki bakat seperti ini di bawah komandoku. Apa katamu, staff? Yap, jadilah stafku dan aku akan memberimu hadiah besar. Lalu di sini si Chengche dia melapor ke ayahnya harusnya ya. Penjaga kekaisaran tidak diizinkan meninggalkan ibu kota kerajaan. Bagaimana bisa ada penjaga kekaisaran di kota altar hijau ini? Kau telah ditipu. Nah, orang ini adalah kepala keluarga Cheng, namanya Cheng Chan. Apa? Aku telah ditipu? Ayahnya melanjutkan. Apalagi dengan penampilanmu saat ini, bagaimana kau akan mewarisi keluarga Cheng di masa depan? Ini salahku karena tidak berhati-hati dan tidak akan pernah ada waktu lain. Ayah, siapa lagi orang itu juga bukan penjaga kekaisaran? Kenapa dia memakai pakaian penjaga kekaisaran? Pangeran ketiga seharusnya dikirim ke perbatasan untuk kerja paksa oleh penjaga kekaisaran. Dan seharusnya tidak berada di kota altar hijau. Pria yang kau lihat mungkin adalah pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Dalam hati Cheng Chan, pangeran ketiga seharusnya dibawa ke perbatasan untuk kerja paksa. Dan seharusnya tidak muncul di kota altar hijau. Kecuali dia melarikan diri. Jika pangeran ketiga melarikan diri dan dikawal kembali ke ibu kota kekaisaran oleh keluarga Chengku, lalu bukankah masa depan keluarga Cheng kita akan... Chengche, ayah punya tugas lain untukmu. Bawa seseorang dan tangkap dia. Tangkap pria berseragam penjaga kekaisaran. Kita akan membawanya ke ibu kota kerajaan untuk masa depan keluarga Cheng. Baik ayah. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Kita pergi ke Xinjun. Anjingnya berkata, Master, apakah kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Cheng untuk Chen Shuli? Terus di sini datang nih si Qian Qian. Qian Qian bertanya, menghancurkan keluarga Cheng? Kenapa menghancurkan keluarga Cheng? Xinjun membalas, itu bukan urusanmu. Jadi jangan mengganggu. Kau, aku adalah putri dari patriark sekte Xuanling. Beraninya kau begitu kasar padaku? Qian Qian menyerang ke arah Xinjun. Xinjun menepuk tangannya, tapi karena Qian Qian masih maju, tangannya Xinjun dalam hati Xinjun ini sangat lembut. Qian Qian berkata, hei Xinjun, kau kelewatan. Dalam hati Xinjun cukup mengesankan. Garis ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang besar. Terus di sini datang nih si Tachi bersama seseorang. Tachi bertanya, apa yang salah? Terus Xinjun datang. Tachi, kau sudah bangun? Apakah kau tidur nyenyak tadi malam? Tachi berkata, Master, hati-hati. Dia memiliki demon Qi atau Qi demonik. Demonik Qi. Dalam hati Xinjun, sejak zaman dulu, yang baik dan jahat saling bertentangan. Kerajaan bulan kering milik yang baik dan kultivator jarang datang ke sini. Bagaimana bisa ada kultivator iblis sekarang? Sepertinya tingkat kultivasi orang ini tidak rendah. Aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Baik, aku akan lebih memperhatikan dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apa yang dilakukan oleh para kultivator iblis ini di kerajaan bulan. Terus tiba-tiba ada yang menendang pintu dari tempat mereka ini yang mereka tempati sekarang. Chengche di sini. Seseorang berkata, hah, aku nggak tahu siapa yang mengacaukan keluarga Cheng. Ini nasib buruk. Jabingan, kau tidak bisa pergi. Kalian melihat nasib yang buruk. Terus di sini Chengche ngelihat Qian Qian dan juga Tachi. Yo, adalah keindahan. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka adalah milikku. Ayo, tangkap buronan pangeran ketiga Xinjun hidup-hidup dan bawa dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Tinggalkan dua keindahan itu padaku, dan aku akan menangkap mereka sendiri. Jangan takut cantik kecil, saudara akan lembut. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengganggu tuanku. Lalu mereka semua prajuritnya dihempaskan oleh Tachi. Kau, apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tua muda dari keluarga Cheng di kota altar hijau. Aku menyukaimu. Beraninya kau memukulku? Ting, memicu misi sampingan. Potong akar rumput. Detail misi, habisi Chengche. Hadiah 500 XP. Bunuh Cheng Qian.
hadiah 2000 XP. Menghancurkan keluarga Cheng, hadiah 3000 XP. Dan dapat kesempatan untuk membuka bakat warisan. Misi ini memiliki harta yang aku inginkan. Langkah pertama untuk menghancurkan keluarga Cheng. Mari kita mulai dengan Cheng Che. Di sini diam-diam Cincu mengeluarkan deagle-nya. Hei, apa kau takut? Kalau kau takut, sini dan berlutut dan akui kesalahanmu. Tua muda ini akan membiarkanmu seutuhnya. Lalu si Cheng Che langsung ditembak sama Cincun dan dia pun mokat. Ting, misi sampingan selesai. Habis si Cheng Che potong akar rumput, memperoleh 534 XP. Berisik. Dalam hati orang yang tadi dia misterius ini, artefak spiritual kuning. Aku harus mendapatkan senjata spiritual ini. Tuan, Cincun berkata, aku berubah pikiran. Kita tidak perlu terburu-buru untuk hari ini. Taci, ambil mayat Cheng Che. Ayo hancurkan keluarga Cheng. Seseorang dari, harusnya ini penginapan ya kalau nggak salah ya. Seseorang dari penginapan berkata, aku udah lama terbiasa dengan modus operandum keluarga Cheng. Kalau kau berani memprovokasi mereka, maka kau hanya akan cari mati. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Hei, Cheng Che beneran sudah mokat. Aku takut keluarga Cheng mengacaukan orang yang salah kali ini. Sekarang kita pergi ya ke tengah kota. Mereka lagi jalan-jalan. Cicu berkata, keluarga Cheng ini sangat hidup dan sekilas kau bisa melihat bahwa mereka telah menjarah uang orang-orang yang diperoleh dengan susah payah di kota Qingtan. Ayo pergi dan berikan hadiah ini kepada patria keluarga Cheng. Tapi tiba-tiba berhenti. Pemalas tidak diizinkan memasuki lokasi rumah keluarga Cheng. Kalau kau tidak pergi sekarang, kau akan terhabisi. Hei, tunggu. Pria yang mereka pegang adalah tua muda. Taci berkata, ini adalah hadiah untuk keluarga Cheng. Mohon diterima. Dan akhirnya dikasih ke mereka. Ini tua muda. Tua muda telah mokat. Tiba-tiba, siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di rumah keluarga Chengku? Apa kau sudah lelah hidup? Orang ini adalah tetua dari keluarga Cheng. Seorang bawahannya menjawab, tetua, itu mereka. Tua muda terhabisi oleh mereka. Cincu bertanya, tetua dari keluarga Cheng, apa basis kultivasinya? Taci menjawab, dia hanya seekor semut di lapisan ke-10 Foundation Building. Kau tidak harus menganggapnya serius, tuanku. Kau, jabingan. Aku ingin kau membayar untuk hidup keponakanku. Dia pun langsung maju menyerang ke arah mereka. Biarkan aku yang bertarung kali ini. Aku tidak bisa bersembunyi di balik Sutachi dan yang lainnya selama sisa hidupku. Aku harus cepat memahami kekuatanku dan meningkatkannya. Di sini mereka berdua beradu serangan, tapi Cicun terlepas mundur dan tangannya sedikit terluka. Seperti yang diharapkan dari lapisan ke-10 Foundation Building. Kekuatan yang begitu kuat. Si tetua berkata, berani kau lapisan ke-4 ranah Foundation Building Realm bertarung melawanku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dan di sini Cincun pun terhempas. Cincun, tuanku. Tapi Cincun ternyata baik-baik aja ya. Dia walaupun terhempas masih bisa berdiri. Aku baik-baik aja. Dalam hati Cincun, basis kultivasi yang ditingkatkan oleh sistem masih agak sia-sia. Dan aku bisa menggunakan orang ini sebagai batu asahanku. Si tetua maju lagi menyerang. Dan dengan cepat Cincun berusaha untuk menghindarinya. Tapi ternyata si tetua menangkap kaki dari Cincun dan Cincun langsung dilempar. Dalam hati Cincun, tanpa menggunakan elang gurun dan mengandalkan kekuatanku sendiri, aku masih tidak bisa mengalahkannya. Namun efek batu asa telah tercapai dan basis kultivasiku telah banyak dipadatkan. Hari ini aku akan mengorbankan darahmu untuk jiwa keponakanku. Dia pun kayaknya ya, sepertinya ya di sini si tetua mengeluarkan ultinya. Tidak baik, tuanku, cepat menghindar. Tapi tiba-tiba dor, ting, menghabisi seorang kultivator di lapisan ke-10 dari ranah Cun. Cincun langsung menembaknya menggunakan deagle-nya. Taci bertanya, tuanku, apakah kau baik-baik aja? Dalam hati Cincun, setelah menetap di bawah, aku harus menemukan cara untuk mempelajari lebih banyak teknik dan meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa terus mengandalkan benda asing. Hei, apa yang harus kita lakukan? Tetua pertama juga dihabisi olehnya. Kita bukan lawannya. Ya, terus tentu saja. Apalagi bisa kita lakukan? Kita harus lari. Pergi cepat dan beritahu Patriark. Dan akhirnya mereka pun kabur. Kita harus bergegas dan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Patriark. Jangan biarkan anggota keluarga memprovokasi bintang jahat ini. Sekarang kita pergi di dalam rumah penguasa kota Qingtan. Apa katamu? Seseorang yang menghancurkan keluarga Cheng? Bawahannya menjawab, iya, orang yang menghabisi keluarga Cheng adalah 2 pria dan 2 wanita. Dan mereka diikuti seekor anjing hitam. Nah, orang yang lagi berdiri itu dia adalah Chen Qian, penguasa kota. Dia adalah ayah dari Chen Shuli dan juga Chen Qian. Ayahnya Chan Qian, anaknya yang cewek Qian. Oke? Lanjut. Lalu Shuli datang dan berkata, ayah, orang-orang ini adalah orang-orang yang menyelamatkanku kemarin. Ayah, tolong keluarkan informasi yang kami kumpulkan tentang kejahatan keluarga Cheng. Ayahnya bertanya, kenapa? Karena orang yang menyelamatkanku adalah dia, pangeran ketiga dari dinasti Pangeran Cincun. Lalu tidak lama ada orang yang melaporkan nih ke si Patriark keluarga Chen. Berita buruk, Master, ada penyusup.
putra tertua dan tetua telah dihabisi. Hah? Apa? Di mana mereka? Mereka datang untuk menghabisi. Berani-beraninya mereka. Berani-beraninya mereka menginjakkan kaki di rumahku. Berani menghabisi anakku. Aku mau mereka membayarnya dengan darah mereka. Dan di saat yang sama, mereka pun masuk ke dalam. Hei, keluarkan kepala keluargamu. Hei, anak arogan. Ini, makan tinjuku. Tapi Cincun dengan mudah menghabisi mereka. Menghabisi kultivator layer ke-8 pada Refining Realm, mendapat 81 XP point. Menghabisi kultivator layer ke-6 pada Refining Realm, mendapat 65 XP point. Dalam hati Cincun, XP point meningkat. Semoga akan ada side quest seperti ini lagi. Tiba-tiba, siapa yang menghabisi anakku? Si Patriarch pun keluar. Dasar pemberontak, matilah kalian semua. Apa kau bisa menghabisi kami? Lalu si Tachi menyerang menggunakan salah satu ekornya, dan si Patriarch pun terhempas mundur. Tachi menyerang lagi, dan kali ini berhasil mengenainya. Dalam hati si Patriarch, wanita ini sangat kuat. Dengan level kultivasiku saat ini, aku tidak akan bisa menang. Tapi pemimpin mereka adalah anak muda di Foundation Building Realm. Cincun berkata, dia bisa menghindari dari Tachi attack. Lumayan jago. Tachi merespon, saya telah meremehkan lawan. Saya akan menghabisinya nanti. Dalam hati si Patriarch, selama aku bisa menghabisi lelaki muda ini, aku bisa membahas dendam kemokatan keluarga Cheng. Dia pun maju menyerang. Dan dari saya sama, Tachi juga menyerang. Tachi berhasil menyerangnya. Tapi tiba-tiba saat terbelah, ternyata itu cuma boneka kaki buncin. Tidak, tuanku, hati-hati. Dan si Patriarch muncul di atas dari Cincun, dan dia menggunakan skill Explosive Punch untuk menyerangnya. Tapi dengan cepat, si Patriarch langsung ditembak sama si Cincun. Ting menghabisi Cheng Chang, kultivator fondasi layer ke-4 pada Building Realm, mendapat 499 XP point. Memenuhi side quest, memangkas rumput dan akar sekali tebas, mendapat 2000 XP point. Host memperoleh cukup XP untuk menjadi layer ke-5 pada Foundation Building. Tachi berkata, saya minta maaf tuanku, saya telah meremehkan musuh hingga membahayakanmu. Cincun merespon, gak apa-apa, ini kultivasi realm. Cepat atau lambat aku akan menghadapi bahaya. Kau tidak harus selalu melindungiku. Dalam hati Tachi, tuanku sangat baik, tapi aku hidup terlalu lama dan lupa kalau singa harus berusaha keras saat bertarung dengan kelinci. Aku menggunakan Foundation Building dummy untuk bertarung, membuat tuanku hampir terluka. Aku harus lebih waspada ke depannya. Cincun berkata, sekarang aku akan memberi kalian 10 nafas terakhir untuk kabur. Yang berhasil lolos tidak akan dihabisi. Jika ada yang melawan, akan dihabisi di tempat. Dan mereka semua pun langsung kabur. Sedangkan orang-orang semuanya senang. Akhirnya, keluarga Cheng pantas menerima ini. Memaksa uang retribusi untuk meninggalkan dan memasuki kota. Bayangkan berapa banyak uang yang diperoleh dari kejahatan itu. Akhirnya, keluarga Cheng tumbang. Seluruh dunia pun berpesta. Dan akhirnya, seluruh rumahnya pun dihancurkan. Ting memenuhi side quest, hancurkan keluarga Cheng, mendapatkan 3000 domain point atau poin tadilah, dan kesempatan mewarisi skill. Tuanku, keluarga Cheng telah hancur. Dalam hati Cincun, akhirnya misi selesai. Cincun berkata, bagus, selanjutnya kita bisa. Tapi tiba-tiba penguasa kota telah tiba. Terus mereka tiba-tiba berlutut. Lower official menghadap pangeran ketiga dan mengucapkan selamat atas pembersihan biang momok pada kota Qingtan. Salam pangeran ketiga. Pangeran ketiga, keluarga Cheng telah melakukan banyak kejahatan dan telah dimusnahkan. Maret tahun ini, Cheng Chie, putra tertua dari keluarga Cheng, jatuh cinta kepada rakyat wanita. Karena orang tuanya keberatan, dia meminta grupnya untuk mengeroyok orang tuanya sampai mokat. Januari tahun ini, keluarga Cheng merampok tambang milik keluarga Li, menyerang keluarga Li saat malam dan menghabisi keluarga Li. Desember tahun lalu, Chang Chie jatuh cinta pada wanita muda. Agustus lalu, membiarkan Chang Chie langsung mokat sangatlah terlalu toleran. Jangan khawatir, seluruh keluarga Cheng telah tiada. Tidak ada lagi situasi seperti keluarga Cheng ke depannya. Akhir dari keluarga Cheng akan berada pada tangan penguasa kota. Saya harus melanjutkan perjalanan tanpa tertunda. Baik, selamat kepada pangeran ketiga. Terima kasih pangeran ketiga karena telah menghabisi biang keladi. Dalam hati Cincun, saat Haina memerintah, kerajaan akan sirna. Aku harus menjadi lebih kuat secepatnya, naik tahta, memimpin kerajaan menuju damai dan makmur, hingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan tenang. Sekarang kita lompat ke 2 hari kemudian di Sekte Xuanling. Sektenya si itu ya, Sekte Qianqian. Dalam hati Cincun, seperti ekspektasi dari dunia immortal, ini lebih indah dan realistis dari Xianxia Online Games yang kumainkan di kehidupan sebelumnya. Qianqian berkata, akhirnya kita sampai di Sekte Xuanling. Ting, side quest terpenuhi, mengantar kembali Chang Qianqian ke Xuanling Sect atau Sekte Xuanling dengan selamat, mendapat 5000 poin XP dan kesempatan mendapat warisan.
host XP point telah cukup menerobos ke layer 6 Foundation Establishment. Dalam hati Cincun, saat ini rewardnya lumayan banyak. Gak cuma naik 1 level, tetapi juga mendapatkan kesempatan mewarisi warisan. Sepadan dengan usaha aku mengantar kembali 2 beban ini. Cincun berkata, "Oke, aku mengirim kalian ke sini. Jadi kami akan pergi dulu." Dalam hati Cincun, aku harus cepat-cepat mencari tempat duduk dan mulai skill inheritance. Ya sudah. Dalam hati Changha, pangeran yang turun tahta saat arogan. "Cincun, tunggu aja. Saat sampai di sekte Xuanling, lihat bagaimana aku akan mengurusmu." Cincun berkata, "Oh ya, ngomong-ngomong, jangan bilang identitas asliku, bahkan termasuk ayahmu." Cianca bertanya, "Kau beneran pangeran ketiga? Bukannya udah turun tahta?" "Beneran, dan gak masalah meskipun turun tahta. Aku akan mengatasinya." Dalam hati Cincun, kepala Xiaohen masih di tanganku. Selama aku mengembalikannya, ayah rendahanku tidak akan mempermalukanku. Kalau dia masih mempermalukanku, aku harap dia nggak menyalahkanku karena ketidaksopananku. Lagi pula, aku bukan si lemah Cincun. Dan mereka pun masuk. Ciancang berkata, "Semuanya, aku pulang." Dan mereka masuk. Di sini dia berkata, "Mereka temanku. Siapkan ruangan untuk mereka menginap." Baik. Dalam hati orang yang ini, yang lagi pegang buku, "Hei, kenapa dia baik lagi?" Dan si Patua ini kelihatan terlihat kesal ya. Si Patua bertanya, "Dari keluarga mana kamu?" Cincun menjawab, "Maaf, saya tidak nyaman untuk menyampaikannya." Changha menjelaskan, "Saat adik dan aku pergi dan menghadapi bahaya, karena bantuan mereka lah kami tidak terluka. Jangan khawatir, mereka cuma menginap semalam." Si Patua merespon, "Oke, Xiao Chou, kau bisa mengantar mereka." "Baik," Ciancang berkata, "karena sebaiknya lanjut istirahat. Kita ketemu lagi besok." Dan di malam hari di sini mereka masih bertiga ya di sini ya. Cincun berkata, "Taci, mau tidur bareng? Aku nggak berani tidur sendirian. Bukannya Anda punya Xiao Tian untuk menemani? Perjalanannya melelahkan." "Tuanku, buruan istirahat." Si anjing berkata, "Tuanku, mau tidur bareng malam ini?" "Saya siap." Gak usah, kau juga lah istirahat. Sama tidur." Dan di dalam kamar, dia membuka ini guys, biasa. "Sistem, aku mau membuka 2 skill inheritance. Ting, sekarang untuk kesempatan skill inheritance pertama. Ada, kita lihat ya, ada kelas ordinary, inferior, medium, superior. Terus kelas spiritual, inferior, medium, superior. Kelas earth, sama. Terus ada heaven grade, terus ada immortal grade. Dan juga, oh 2 lagi nih, divine grade dan juga holy grade. Oke, ntar gua catat dulu nih. Ordinary atau biasa, terus kelas spiritual, kelas earth, heaven grade, terus immortal, divine, dan holy grade. Tidak ada perbedaan spesifik pada level di supernatural power. Apakah Anda mau mengaktifkan skill transmission secara acak? Iya atau tidak? Iya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.